Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semuanya? Ini jumpa lagi dengan di channel Ngobrol. Masih biasa nih, ada Mas Ayung. Ini lama nih ya nggak ketemu Mas Ayung. Oh, gitu ya. Jadi ini agak gimana ya? Agak lupa dikit tuh buat openingnya, Bang. Oh, gitu ya. Iya. Nih, Mas Ayung gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Mas Lapi. Ini berapa hari ya? 3 hari ada ya? Apa 4 hari? Ada mungkin 3 atau berapa hari lah. Oke. Lumayan. Oke, nih Mas Ayung mau nyapa kawan-kawan dulu apa gimana? Iya. Nih, openingnya segitu aja ya. Oke, Mas Labib. Tadi dari Mas Labib ya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua, ada Mas Labib di tengah-tengah kita, dan juga ada diriku yang biasanya mau nge-share cerita-cerita horor. Nah, inilah Riang Biru. Riang Biru dulu ya, Bib ya. Iya. Kalau sekarang inilah Ngobrol. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru hadir di channel ini. Langsung cerita ya, Bib ya. Boleh. Monggo. Oke. Ini ada sebuah kisah, Bib. Jadi kisahnya dari Mbak Anita, Bib. Anita. Iya, tadi mau bawain ceritanya cowok, tapi berhubung lawannya dirimu, kan cewek pas kayak gitu. Gitu ya, Bib ya. Boleh. Buat penyegaran gitu loh, Bib. Jadi ini kisahnya Mbak Anita. Kisah ini mungkin terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi Mbak Anita itu di waktu itu gitu ya, dan sampai saat ini juga masih cantik, Bib. Jadi dia itu seorang gadis muda yang cantik. Kalau sekarang udah menikah. Oh, udah menikah. Dia dulu gadis muda yang cantik dan cantik bahaya sing domong ya, Bib ya. Jadi dia itu baru waktu itu dia itu kerja di sebuah perusahaan ini jasa transportasi di wilayah Pantura, Bib. Oh. Yang nggak jauh-jauh dari sini, masih wilayah sini gitu. Tapi aslinya itu beliau itu Mbak Anita itu aslinya Purwokerto. Oh. Kan jauh kalau dari ya? Purwokerto Lumayan. terus ke pesisir Tegal sini. Tapi beruntung Mbak Anita itu punya saudara, jadi saudara emaknya. Berarti punya uak lah ya. Punya uak di daerah Slawi Wetan. Bude gitu ya. Iya, Ada bude gitu ya. Bude benar Bude. Jadi kakaknya ibu gitu ya. Jadi di Slawi Wetan akhirnya gitu ya. Daripada aku ngontrak, ini baru-baru banget kerja. Kalau nganggur di rumah juga malu kelamaan, udah lulus kuliah kan, sering diomong orang tua. Ini dapat kerjaan di sana, kata pihak sana sih, ini gajinya nggak terlalu besar kayak gitu. Gajinya kecil, nggak apa-apa Mbak. Ya nggak apa-apa, yang penting dapat pengalaman, bisa kerja kayak gitu ya. Yang penting nggak nganggur gitu ya. Akhirnya daripada nyari kontrakan, cari mes, cari kos-kosan di sana itu, satu ya butuh biaya, terus keduanya lingkungannya kan masih asing. Iya. Aku lebih baik didapat memo ya dari ibunya, mendingan kamu ke Bude aja. Tapi mah jauh, ya jauh nggak apa-apa, nanti sembari berjalan kamu nanti juga bisa ketemu yang kepenak gimana gitu kan. Akhirnya dari saat itu pertama dia masuk kerja, itu tinggalnya di rumah uangnya, Bib, di daerah Slawi Wetan sana. Tapi dia nggak mau nyebutin desanya apa, kecamatannya apa lah di sana Slawi Wetan. Nah itu tinggal di sana ya layaknya orang numpang, Bib. Ya awal-awalnya ya baik semuanya. Ini pokoknya kamu di sini anggap saja anak sendiri. Saya nggak punya anak perempuan. Dapat sambutan hangat lah gitu ya. Dapat kamar itu kamar di atas. Enggak ding, jangan dibawa aja, soalnya kamar kan di atas sering, anakku itu sering minta tidurnya di atas. Kamar di bawah itu ada satu. Terus anggap aja rumah sendiri, mau apa aja bebas monggo. Yang penting ini rumahnya yang penting jangan dijual gitu ya. Yang penting jangan dijual, Bib. Ini ada Bude, ada Pade, seneng kamu di sini. Baik-baik Andu di sini. Itu awalnya, Bib. Nah, sembari berjalannya waktu, kayak entah ini karena dari sisinya Mbak Anita sendiri mungkin ya. Aku kan melihatnya dari sisi Mbak Anita, dari ceritanya Mbak Anita gitu. Jadi ya orang namanya numpang ya Mas, lama-lama itu kayak berasa CCTV itu di mana-mana ada kayak gitu loh. Rasanya kayak diawasin semua, Bib. Jadi kalau mandi ya perasaan piye, kalau mandi sebentar aku ngerasa nggak bersih, kalau lama diomong. Ngomongnya nggak langsung lagi, ngomongnya kadang-kadang ngomongnya sama suaminya,
adus kayak wong lelep saya temen kayak gitu. Adus itu mandi kelama banget kayak orang tenggelam kayak gitu kan. Terus nanti misalnya nyetrika kayak gitu, nyetrika jangan sambil HP-an, Bud, ngomong sama anaknya sendiri. Padahal anaknya sendiri lagi mainan, anak kecil. Kalau nyetrika sambil mainan HP kayak gitu kapan kelarnya? Listriknya akeh, listriknya entek. Itu banyak diomongin kayak gitu, ya kan, nyetrika, mandi, apa aja diomong, Bib. Kadang-kadang di dalam kamar kelamaannya diomong, duduk di luar kelamaannya diomong, perempuan kayak gini kayak gitu. Nah, Mbak Anita tuh merasa risih banget. Namun di sisi lain juga nggak semuanya mungkin pemicunya karena itu ya, dia jadi pengen pindah. Aku pengen segera jangan kelamaan di sini. Tapi sebelum lari ke situ, Mbak Anita sendiri memang kalau keluar dia kerja pakainya komplit, packaging lengkap, dia pakai hijab, pakai hands glove lengkap semuanya, helm tertutup karena memang cuaca di pesisir kan lumayan panas daripada tempat tinggal aslinya. Kalau di sana kan cenderung adem gitu ya, cenderung adem. Tapi kalau di dalam rumah ya pakaiannya ala kadarnya, Bib. Jadi biasa adem, di sana juga biasanya pakainya seadanya gitu. Kalau di sini kan panas. Akhirnya ya biasa, jadi lebih cenderung kelihatan semuanya lebih. Ya. Maksudnya seadanya itunya ya. Iya seadanya. Jadi banyak terlihat di berbagai sektor. Dia pakai tank top, bawahnya pakai celana belis, Bib. Banyak sisi yang menonjol ya. Iya, kalau celana setan kan segini, belis kan lebih parah lagi. Mungkin seperti itu. Maaf Mbak Anita, ini bercanda. Nah, ini pun mungkin jadi pemicu. Jadi bibinya kan bagaimanapun suaminya kan adalah laki-laki, Bib. Uangnya apa bibinya? Uangnya kan suaminya laki-laki, nggak tua-tua banget ya kan. Takut penampilannya Mbak Anita juga mempengaruhi stabilitas kepusuhannya dia sebagai seorang suami. Iya. Ya Manusiawi kan? Manusiawi. Akhirnya kadang-kadang ya sikapnya berubah semua. Aku nggak belain sana sini ya. Tapi untuk kali ini kan karena yang cerita Mbak Anita, seolah-olah aku belain Mbak Anita. Iya benar. Biar dapat cerita ya kan ya. Iya, akhirnya kan gitu Mbak Anita mulai berpikir, aku itu harus ngontrak, aku harus ngekos, nggak betah udah di sini. Lagi pula Mbak Anita itu dari kecil, ini bukan berarti dia indigo atau bisa yang melihat begitu ya, malu-malu kasat mata. Tapi kalau misalnya di saat-saat tertentu mungkin kalau sedih, kebangetan sedih, kalau lagi sakit kayak gitu itu gampang lihat yang kayak gitu. Iya. Jadi di mana aja Mas, kalau jangankan di rumah gitu ya, gang masuk ke rumah, kebun, aku sering banget ngeliat kayak gitu kalau pas lagi connect kayak gitu, apalagi di dalam rumah. Nah itu wujudnya apa aja Mbak? Banyak kalau di dalam rumah, yang sering itu yang naik turun tangga itu kayak anak kecil-kecil kayak gitu, Bib. Nah apalagi saya nih ya, bukannya gimana dia itu orang ya kemarian sih, belum tua-tua banget tapi sering bakar-bakar itu loh, nggak tahu ritual apa di belakang. Jadi mungkin salah satunya itu pemicu makhluk-makhluk itu sering nyamperin ke rumah. Aku nggak betah banget pokoknya dari sikapnya yang berubah. Kalau suaminya sih anteng, tapi anteng nggak tahu dah pokoknya. Aku sebenarnya udah mulai betah, tapi kalau kayak gitu caranya, akhirnya aku ngomong sama teman sekerjaan kan, buat dicariin kos-kosan atau kontrakan di daerah deket-deket ini tempat kerja. Akhirnya itu Bib, setelah sekitar 2 bulan di rumahnya uangnya, dia pun mulai nyari-nyari atas petunjuk temennya kan. Apalagi sekarang kan di zaman itu kan agak sulit. Sekarang kontrakan gampang. Itu suatu hari temennya ngomong, Nit, perempuan Bib, Nit, aku ada di daerah sini dekatnya pesisir tempat kita kerja. Murah apa enggak? Kalau bisa yang bagus terus murah. Bagus murah, ya udah sesuai lah, bagus. Ini kan ada yang di sana kamu tinggal bawa yang mau kamu bawa, tapi kalau misalnya kayak alat-alat buat masak aku udah ada semua, kamar sama. Jadi tinggal pakai aja gitu ya. Oh ya wis, aku kesana. Akhirnya hari itu selepas kerja, waktu itu hari libur, cuman agak siangan, jatuhnya mau sore gitu ya. Anita itu datang ketemuan sama temennya, Bib. Dan akhirnya menuju ke tempat lokasi tadi.
Oh ya, mau buat kontrakan itu. Buat kontrakan. Ternyata jauh dari jalan raya. Oh ini malah udah jauh juga. Tapi ya daripada ke Selawi masih dekat sana gitu tempat ya. budayanya maksudnya Iya, gitu. daripada tempat budayanya masih dekat sana. Terus masuk dari Jalan Gede Pantura masuk agak ngidul gitu ya. Kelok jalan kecil. Akhirnya sampai di rumah-rumah yang hampir mirip-mirip gitu. Oh ternyata itu kontrakan, Bib. Nah di situ pas lagi masuk, namanya perempuan kan ada pemuda-pemuda gonjang-ganjing itu sering digodain cewek digitu-gituin. Zamannya lu waktu muda gitu ya. Iya sama, aku sebagai penggodanya jujur aja. Nah ini apa, di sana digoda-godain, diapain itu mulai risih, gimana aku nanti mau ngontrak di sini, aku bisa digodain terus. Ya sebagian besar digodain itu seneng, berarti aku cantik gitu kan, tapi ini risih. Nah aku ngeliat ke sana, Mas, kontrakannya tuh enak. Berarti ada teras, ya nggak terlalu ini, tapi adem begitu ya. Ada tutupan ini namanya odeng juga. Terus di dalamnya agak luas. Ada ruang depannya, ada kamar, terus kamar mandi. Wis enak wis. Pokoknya katanya juga di situ bebas mau main jam berapa aja. Tapi pas aku nengok sampingnya kontrakan, ini yang bikin aku paling nggak betah. Nggak betah digoda-godain ya lumrah sih sebenarnya, tapi yang paling nggak betah sampingnya kontrakan. Jadi kan aku masuk pas di dalam buka jendela gitu, Bib, sampingnya itu kali, Bib, kali nggak terlalu gede. Kalau sana nyebutnya elon begitu ya. Jadi kali nggak terlalu gede. Ya sebenarnya senang aja ada suara air, tapi yang nggak enak itu pemandangannya itu loh. Banyak orang-orang yang buang hajat di situ, Bib. Itu di sore-sore padahal loh. Kirain lihat makhluk kalau gimana. Iya, terang benderang. Jadi banyak aduh, apa ya kalau dulu diceritain banyak kapal selam. Iya. Pada kapal selam itu banyak ibu-ibu, bapak-bapak itu pating tongkrong, ada yang sambil ngudut ini segininya jangan diceritain ya. Iya. Tapi itu pemandangan gak enak banget, bukan menghina orang sana, tapi kayaknya aku ini nggak betah banget. Kalau jauhan mending, Mas, sampingnya kontrakan persis katanya, orang bantaran langsung bantaran kali. Akhirnya aku oke aku nggak mau di sini, nggak mau kontrak di sini. Ya wis, kalau itu nyari tempat yang lain aja. Kalau kataku sih enak, kata temennya. Kalau kita misalnya kenapa-napa, ada temen biasanya mampet tinggal nyemplung ke situ. Tak kamu kalau kayak gitu, ada bok-boknya kan orang sana Purwokerto. Akhirnya dia itu karena memang ada janjian lain, ada yang mau dilakukan lagi sama temennya. Dia itu berpisah pas Pantura itu, sama temennya. Itu dia ngidul mau arah jalan pulang. Karena sore merasa lelah juga, Mbak Anita ini kan ke arah kidul gitu ya. Terus masuk, aku nggak mau lewat jalur yang gede gitu, mau jalur desa. Masuk kampung maksudnya. Masuk kampung, siapa tahu di situ nanti ada tulisan rumah mau dikontrakan, apa mungkin atau kos-kosan gitu kos-kosan kayak gitu. Tapi kok masuk apa salah masuk apa gimana? Malah masuk itu jatuhnya ketemunya sawah. Jalan tapi ya aspal, tapi itu sawah-sawah semua kayak gitu, Bib. Kan banyak dari sini sawah ya. Itu akhirnya capek. Di sana ada warung. Ya warung-warung kayak warung nasi, warung-warung buat orang sawah gitu. Iya, warung-warung pojokan gitu warung pojokan, tapi di tengah sawah, Bib. Yang pojok ini, pojok jalanan. Iya. Akhirnya dia berhenti di situ. Udah, aku liren dulu istirahat di sini. Akhirnya, yang jualan ibu-ibu, apa deh Cahayu, mau makan? Enggak, Bu. Kan ngomongnya gitu, mau makan, ada nadanya, Bib. Enggak, Bu, bikin es teh manis aja enten, Bu. Es teh manisnya enten. Oh iya, es teh manis. Ya wis. Nah, duduk aja di depan. Kalau mau di dalam ini ya nggak apa-apa, campur sama bapak-bapak. Merokok semua, Bib. Orang-orang kuli sawah kan. Akhirnya duduk di depan, ada meja kecil. Ini dia mainan. Ya zaman itu tuh HP nggak kayak sekarang ya. Ya baca-baca apa gitu kan. Buku-bukunya dia bawa yang dari dalam tas. Ini lagi asik-asik nyeruput begitu. Tahu-tahu dia itu di sela-sela bukunya itu ngelihat ada sosok yang berdiri di depannya dia. Itu kalau kata Mbak Anita itu sekitar mungkin jam 5-an sore lah. Udah jam 5 itu sore. Sosok apa maksudnya gimana? Ada sosok seseorang yang berdiri begitu loh. Berarti dia di pinggir jalan, Bib. Dia di pinggir jalan berdiri, kelihatan cuman jaritnya gitu kan. Kayak seorang lagi berdiri situ mau ke warung apa kok depan meja aku. Akhirnya kan diteliti, ininya ditutup. Lihat gitu ternyata ibu-ibu, mama lah bisa dibilang. Malah cenderung ke nenek-nenek tapi belum tua-tua banget. Jadi pakainya jarit, tapi bukan jarit yang baru, udah lusuh begitu dan nyincing tinggi begitu ya. Terus
atasnya pakai kebaya juga warnanya udah dari putih menuju ke krem sana. Terus ininya cuman digelung begitu rambutnya. Kurus, orangnya kulitnya hitam, Mas. Dia itu ngelihat ke arah saya, bukan ke arah warung. Jadi natap begini. Aku kan keder, katanya. Diliatin perempuan kayak gitu. Dia mau nanya apa mau minta-minta. Maaf banget loh, aku ngomong kayak gitu, mau minta-minta. Pas aku mau ngomong, ada apa Bu? Ada apa Mbah? Dia malah ngomong duluan. Mbak mau cari kontrakan, digituin. Mbak mau cari kontrakan. Iya Mbak, saya mau cari kontrakan yang deket-deket gitu, yang deket-deket kerjaan saya. Ada saya, kalau mau ayo saya anterin. Loh kayak bener-bener nemu aku lagi nyari, dia malah ngomong kayak gitu. Bagus Mbak, nanti kamu lihat sendiri Indo, kamu lihat sendiri, ayo ikut saya. Nah Mbak Anita kan akhirnya beresin itu ke warung, bayar ini kan es teh manis, balik lagi beresin buku, masukin ke tas, biasa perempuan kan ada dan dulu segala macam bib. Nah orang maksudnya kalau ayu ya sekarang sekalian naik ke motor boncengin di mana kayak orang dia nunjuknya di sana kayak gitu. Tahu-tahu orang udah di seberang jalan, berarti kan nggak pengen diboncengin. Loh, Mbak sini aja naik bonceng bareng sama saya. Nggak ngomong nggak apa, cuman dia tuh ngelihat senyum langsung jalan, jadi ke arah kanan bib. Ke arah kanan ke sana kayaknya nggak ada rumah, sawah-sawah semua gitu loh. Kok ke arah kanan sana sih ya? Akhirnya Mbak Anita tuh nyebrang jalan bib. Kita nyebrang jalan tuh pakai motor kan. Dia baru nyebrang, perempuan itu udah jauh bib. Kayaknya yang nggak normal gini Mas, jalannya perempuan maaf aja ya, perempuan seusia gitu. Terus pakai jari nggak sekenceng itulah kayaknya. Itu usia berapaan sih? Ya mungkin dia antara 70 mau 65 lah kayak gitu. Ya nenek-nenek dia udah jauh ternyata. Nah, aku kan keder. Orang kok udah jalan jauh banget, ini mau ngasih unjuk kontrakan. Tapi alah, aku pikirannya positif aja. Nggak ngerti jam segitu itu wayahnya udah sore atau takut orang mau berbuat jahat atau apa. Sendakala gitu ya. Iya, akhirnya terus jenengan ngikutin. Aku ikutin. Orang dia nengok ke belakang seakan-akan ayo kayak gitu. Itu nggak tahu ya Mas. Berarti sawah-sawah terus ada rimbunan kayak semacam kalau di tempatku sana namanya kayak kedung gumuk atau apa. Jadi pinggir jalan nanti ada banyak pohon-pohon turi tapi tanah itu nggak dipaculin loh Bib. Jadi bebas kayak tanah bebas tapi agak tinggi begitu. Itu dia belok ke arah situ. Loh, kok belok ke arah situ gitu kan. Mbak Anita akhirnya dikencengin motornya. Itu jauh loh Bib. Pas ini sih, loh perempuan itu kok masuknya ke sana? Itu kan sawah semua, katanya mau ngasih unjuk. Saya kontrakan, tapi dilalai gimana? Aku blank atau apa tadi aku kurang konsentrasi. Di situ ternyata ada pertigaan lagi dan di sana ada rumah memang. Nggak cuma satu, Bib, ada beberapa. Ada banyak itu. Ada beberapa dan perempuan itu udah deket banget ke salah satu rumah. Malah dia itu ngaweh gini. Lagi-lagi perempuan itu udah jauh, belok udah jauh gitu loh. Itu kan hampir mau 5:30 banget, sudah 5:30 lah kayak gitu. Aku rada, loh kok perempuan ini kok jalannya banter banget, kenceng banget ya. Tapi sembuh, aku wis tanggung. Akhirnya diikutin ke sana, Bib. Dia itu di pas ke tempat tadi ada rumah itu lantai 2, tapi jauh dari sana sini rumahnya. Jadi tengah-tengah sawah gitu. Tengah-tengah dibilang bukan tengah-tengah, ada jalan lah di samping jalan tapi di tengah sawah memang. Rumahnya jauh-jauh. Nggak ada kayak apa? Kayak jauh dari pemukiman apa satu blok aja bagaimana? Jauh, jadi sawah-sawah mungkin ya pinggiran sawah tapi rumahnya kan jarang-jarang kayak gitu. Ada ngejelang di sana jauh. Nah itu di pinggiran situ. Akhirnya dia berhenti. Si Mbah itu ada di rumah itu di seberangnya, di pagernya itu loh. Akhirnya rumah ini apa ya? Dia udah ngeper duluan. Rumahnya bagus banget gitu loh. Lantai 2, ada terasnya, ada macam-macam, bahkan bekasnya ada garasinya, bisa buat naruh mobil dan lain-lain lah. Ini mah aku nggak kuat, kayak pengen ngomong, Mbah aku mundur mah aku nggak jadi, ini mah mahal. Iya gitu ya, paling berapa gitu ya. Aku kerjaannya dapatnya berapa, paling dibagi ini itu kan. Akhirnya, tapi karena udah nggak enak, dia ngaweh lagi, ayo sini. Ya. Lanjut ya, Beb. Oke, berarti tadi nenek gimana?
manggil. Neneknya manggil, orang itu jalannya cuma pas mobil doang lah, pres mungkin begitu ya. Dia ada pagernya begitu, ada gembok, dia lagi buka, entah lagi buka apa udah buka, yang jelas pintu itu seakan-akan didorong itu aja. Terus dia nggak ngomong ayo mbak atau ayo dek, dia cuma ngawe aja sini kayak gitu kan. Akhirnya aku nurutin bawa motor tapi nggak tak masukin ke gerbang itu kan, gerbang Motor rumah di luar itu. pagar gitu. Motor di luar pakai matic dia waktu itu. Terus masuk nututin mbah tadi, dia itu udah buka pintu rumah, udah masuk ke dalam loh. Saya nunggu, tapi dia keluar lagi. Akhirnya aku duduk di teras. Dia pun duduk di teras. Ada meja kayak gini mungkin Bibi ya gambarannya. Jadi ada meja bundar di depan rumah, tapi agak ke samping kanan. Kalau dari jalan ketutupan sama ya bunga-bunga, kembang-kembang taman lah kayak gitu. Dia ngomong, si nenek-nenek tadi kan masih diem. Dia mempersilahkan duduk begini tapi masih diem. Yang aneh tuh mukanya kayak dia ngajak tapi kayak nggak bersahabat gimana sih mas? Aduh angel lebih ngajak nggak bersahabat gimana mbak? Nggak ada ekspresi kayak gitu loh. Mukanya nggak ada ekspresi, dingin gitu ya. Dingin. Jadi dia duduk kayak gini, suruh nyuruh aku duduk, ya aku kan duduk. Mau salaman dia langsung motong. Kalau kamu mau di sini begitu loh. Kirain mau salaman tahu-tahu enggak. Kalau kamu mau di sini, tapi bahasa sini ya, bahasa Tegal. Akhirnya, tapi mbah ini bener mau dikontrakin. Dia cuma nganggu. Mbah, saya itu cuma kerja apa? Ya kan? Kalau misalnya buat ngontrak rumah segede ini saya nggak mampu, duitnya nggak ada. Ngapunten, mbah, jotonya mboten enten katanya seperti itu. Terus kamu nggak usah khawatir kalau rumah di sini. Dia baru ngomong, rumah di sini itu macam-macam banyak kan orangnya itu nggak di rumah deh. Gitu udah mulai normal ngobrolnya kayak orang biasa kayak ngobrolnya kayak orang biasa. Jadi kalau di sini rumah-rumah gede itu banyak ditinggal, orangnya pada ke Jakarta semua. Kamu di sini bukan ngontrak. Loh, kok kenapa nggak ngontrak mbah? Kamu malah justru dibayar. Kalau mau di sini malah dibayar. Lo kok dibayar? Iya, tanya sih sama orang-orang banyak kalau di sini rumah-rumah gede, terus orangnya usahanya di luar, paling pulangnya setahun sekali, malah suruh nungguin rumah, nanti dibayar. Lu tak dibayarnya pira? Yang penting kamu mau nanti dibayar. Kayak itu buat ngerawat rumah gitu ya. Itu buat ngerawat rumah, nanti dibayar daripada rumah nggak ada yang nungguin, kata dia seperti itu. Akhirnya, mbah, tapi aku nggak berani kalau sendirian jauh dari sana sini. Itu ke jalan gede aja jauh. Aku boleh ngajak temen apa enggak? Iya boleh, monggo boleh. Ya wis kalau kayak gitu nanti aku pikirkan ya mbak. Jangan lama-lama katanya begitu. Nah udah akhirnya salaman si tadi ya. Baru salaman mau pulang. Salaman tadinya aku mau sungkem mas, mau tak cium tangannya begitu dia membantu saya dan udah jadi adab ya. Salaman cium tangan. Tapi ketika salaman ini bisa dingin banget loh, tangannya dingin banget. Ini orang meriang apa-apa kayak gitu kan. Jadi dia kayak kaget gitu, nggak jadi cium tangan. Wah, kalau kamu suruhin, wah, iya, cuman bilang kayak gitu. Jangan lupa, jangan lama-lama. Dia itu balik badan kan ke motor, akhirnya jalanlah dia pulang ke Slawi Wetan ya tempatnya. Iya, ke budenya lagi. Iya, dia ngebel ke teman-temannya ya kan, pakai telepon waktu zaman itu, Bib. Terus ngomong ada kontrakan begini, daripada kamu ngekos mendingan kamu sama saya. Jarang ada yang mau, cuman itu ada yang mau satu, namanya Iroh, temennya namanya Iroh, sama-sama kerja di situ, Bib. Ya wis nanti aku temenin, tapi kamu udah izin sama budemu belum? Ini aku mau ngomong. Akhirnya dijelasin sama budenya, aku mau ngontrak sendiri, mau ini tuh. Ya nggak ada penolakan, Bib. Memang mereka juga pengen. Iya. Cepet-cepet keluar gitu ya. Cepet-cepet keluar, siapa tahu nanti kan ya jadi rese atau gimana. Akhirnya singkat cerita, 3 hari dari pertemuannya ke Mbak itu sama Mbak itu, si Anita sama Iro, Wasiroh lah, taruhnya Wasiroh namanya, itu tinggal di rumah tersebut. Dan di sini Mas, aku mulai mungkin pilihan salah buat aku karena aku mungkin terlalu emosional ya sama Bude, nggak ngelihat kesalahannya aku sendiri atau gimana. Aku
ngambil rumah itu niatnya bagus, rumahnya juga enak. Ya memang di dalamnya itu benar-benar perabot itu ada semua, Bib. Komplit, memakai TV segala macam, ada kulkas, dibayar pula. Itu aku nggak pakai kamar atas, yang pakai kamar atas itu Wasiro. Kamar itu cuma 3, 2 di bawah, 1 di atas. Yang lain ada gudang, ada macam-macam lah gitu. Dan rumahnya sebenarnya enak banget, adem. Tapi ya itu, aku nggak pernah ngeliatin ke belakang lah sejak masuk ke situ. Hari pertama, kedua, ketiga, seminggu itu semua lumrah dan aku kayak bangga gitu loh, seneng. Dapat rumah bagus gitu ya, Iya, nggak dapat dibayar rumah gitu. bagus, lepas dari tekanannya bude, dapat temen di situ. Tapi ini mulai itu ya, Mas, ada yang kelewat di depan rumah itu, cuman agak jauh gitu. Depan seberang rumah itu ada beberapa rumah gitu, rumah penduduk tapi rumah-rumah kecil. Iya. Dan itu rame orang, ada beberapa keluarga, sekeluarga itu rame gitu, banyak orang gitu ya, dan sering duduk-duduk di luar. Nah, setelah seminggu itu aku ada yang aneh, bukan aneh di rumah itu ya, Mas, tapi aneh ngelihat si Wasiro, lihat si Iro, Bib. Temennya itu. Iya, Iro itu sosok yang aku tahu banget lah ya. Jadi meskipun aku belum temenan lama, baru kenal sebulan di PT, di perusahaan gitu kan, tapi dia itu udah cerita banyak hal. Aku juga ngerti pesannya kayak apa, sikapnya kayak apa. Dia itu tertutup banget sama cowok, milih-milih banget kayak gitu. Itu di seminggu setelah di sana itu dia bawa cowok. Ya aku tahu dia tuh bawa cowok dan kayaknya nggak ada malu gitu loh, Bib. Nggak ada malu. Apa itu karena rumah ini bebas gitu ya, terus enak, jadi, jauh dari orang-orang atau gimana, lingkungannya nggak rapat-rapat atau gimana. Tapi kok ya kok kayak gitu banget ya, aku jadi risih sendiri. Maksudnya dia ngajak tamunya di depan. Jadi aku tahu, pokoknya aku lagi balik kerja kadang-kadang itu kan aku kadang memang dia duluan, jatuhnya dia duluan pulang gitu. Itu pasti udah di depan rumah. Itu kalau mau maghrib banget gitu loh, Bib. Di jam-jam mungkin 5:30 itu biasanya itu ada cowok di depan, dan cowok itu sama aku kayak nggak respect, nggak ini loh, cuek gitu. Terus terang, Mas, mungkin kalau misalnya mau nyombong, aku cantikan aku sama si Wasiro katanya, ya wis kata aku gitu ya. Tapi ya bukan berarti mau cari perhatian, dia itu kayak nggak ngelirik sama, ya bagus berarti dia kan sama si Wasiro, cuman Wasiro. Iya, maksudnya nggak ngelirik blas katanya. Dia itu duduk kayak gini, samping-sampingan, kadang-kadang depan-depanan gitu sama Wasiro. Aku baru ngeliat tapi udah megang tangan, udah apa kayak gitu loh, Bib. Yakin aku bisa malu, ngeliatnya malu sebenarnya. Iri kali aku bilang gitu. Enggak, Mas, yakin malu. Itu enggak cuma sekali 2 kali. Sering banget cowok itu, hampir mau tiap hari. Akhirnya kan aku risih ya kan. Aku malah negor. Orang kadang-kadang ya orang bangku susah, mungkin itu buat 1 orang, kadang-kadang ngapain Wasironya duduk di palangan bangku loh, kayak gitu. Ya situ mungkin pernah muda Bib, ya kan. Nah di sini begini, yo saya nih pangku lah seperti itu. Enggak, bukan Wasiro banget kalau menurutku, tapi orangnya memang sedikit, waktu pun bisa berubah, tapi enggak kayak gitu seharusnya menurut aku. Instan banget gitu ya. Apa aku iri atau apa, tapi enggak begitulah. Akhirnya dan dari situ semenjak si Wasiro bawa cowok itu ke rumah, walaupun aku nggak pernah lihat dia masuk ke dalam gitu ya, dia itu perangannya rada berubah gitu loh, agak kasar kayak gitu loh, Bib. Jadi biasanya ngobrol gitu. Ya di dalam ngajakin nonton TV bareng, keluar jajan atau apa itu dia jadi lebih sendiri gitu loh. Dia juga nggak pengen ngajak ngomong. Akhirnya aku yang negur duluan. Karena apa? Ini udah keterlaluan banget, Mas. Keterlaluan apa? Si cowok itu diajak masuk ke dalam rumah. Masuk kamar gitu maksudnya? Ya tadinya sih masuk ke dalam, ke ruang tamu itu kan. Aku masih cuek lah, wis urusanmu sendiri kan. Kan aku pernah negur sekali. Loh, kamu emang maksudnya nggak risih bawa cowok, kamu kan gini-gini. Ngomong apa sih kamu nih, urusan apamu dewek kayak gitu katanya. Loh, kok masih bisa ngomong kayak gitu? Ngurusin dirimu sendiri, jangan ngurusin aku. Nah ini lama-lama aku kan aktivitas di kamar, istirahat segala macam. Wasiro itu pas aku lagi keluar itu naik ke atas tangga kamar dia sendiri bawa cowok itu, Bib. Itu kan udah nggak beres, Mas.
udah nggak baik lah, bukan banget, dan aku nggak mau yang kayak gitu walaupun aku bukan orang baik, katanya seperti itu. Nah itu nggak tahu seberapa lama aku nggak ikut campur, aku gedek pokoknya masih Wasiro tadi. Paginya tak tegur, dia malah marah-marah. Kamu nggak usah kayak gitu, kalau mau ikutan ikut aja, nggak apa-apa kalau mau berbagi, ngomongnya kayak gitu, Bib. Iya. Terus gitu, ini gimana sih ya? Itu hampir mau setengah bulan sering kayak gitu, Bib. Itu bikin si Anita itu jengah banget, dan yang bikin Anita itu aneh, kenapa lingkungan itu nggak ada yang ngomong gitu loh. Aku itu sering ke warung, sering ke apa, tapi warung sebelah kiri yang sepi gitu, nggak di warung yang duduknya banyak gitu kan. Itu nggak ada yang ngomong, kenapa itu siapa suaminya atau apa. Kadang-kadang kan itu ya. atau apa, aduh kok nggak ada yang ngomong, apa di sini negaranya bebas banget kan, nggak mungkin kayak gitu. Nah satu hari aku karena ngeliatin Wasiro itu sore-sore, lagi-lagi mau sandakala jam 5-an, aku udah pulang lebih awal, ternyata udah di situ. Mungkin Wasiro nggak berangkat kali, pantesan di sana juga aku nggak ketemu gitu. Aku akhirnya kalah pusing, itu ke belakang, Mas. Itu sekali-kalinya aku baru nengokin belakang rumah, pintu belakang dibuka begitu. Ternyata belakang rumah itu juga kali, Bib. Bantaran kali juga. Iya, tapi masih pintu, terus kesananya agak mungkin 10 meteran, tapi ini alang-alang begitulah. Itu di sananya ada kali. Nah, aku tadinya hilang-hilang, lihat-lihat ke sana lah, ngefreshin pikiran, lihatnya kali-kali kayak gitu. Oh iya, tapi samping kali kan banyak pohon-pohonan begitu ya. Tak tengokin, oh ternyata kali. Nah, pas aku lihat ke arah kiri, ternyata ada orang nabun. Apa itu? Orang nabun itu ada orang yang bikin ini perapian. Atau orang bikin perapian tapi kayaknya udah mungkin mati atau apa, tapi asapnya masih ngebul begitu, sebelah kiri. Nah, belakang itu apa Mbak Anita? Sawah, tapi pinggirnya kali persis kayak gitu loh. Itu nggak ada pohon-pohon di belakang rumah itu, cuma alang-alang gitu aja. Rada kering lah, lebih kayak gitu. Itu ada orang bikin tabunan di situ, cuman ke alang-alangan yang tinggi orangnya kayak gitu loh, Bib. Dari pandangannya si Anita tadi, akhirnya loh ini orang lagi ngapain di depan tabunan itu. Nah ini tinggal asapnya doang ngepul begitu loh. Pas itu siapa ya yang duduk di situ? Apa kok kalau misalnya dia itu orang luar kan nggak bisa masuk, harusnya masuknya lewat pekarangan rumah depan, orang ke kotak begitu sih, Bib. Itu pas dia ada pertanyaan kayak gitu, ternyata sosok itu berdiri, Bib. Dan yang kelihatan dari si Mbak Anita itu sosok ibu-ibu yang nganterin nganterin Anita tadi loh. Nah, dia itu apa yang nggak balik ke arahnya Anita sama sekali. Dia pengen datengin gitu loh. Sebenarnya dia bingung. Nah, itu masuknya dari mana? Aku dari tadi juga di depan rumah. Iya, di dalam juga harusnya kan ketemu gitu loh. Apa ada jalan lain? Tapi wis biarin aja. Pas dia bangun itu kirain mau nyebrang kali, ada kematang atau apa gitu. Ternyata enggak, ke arah rumah, Bib. Balik ke arah rumah. Balik arah ke rumah Anita. Karena Anita udah kesini kan nggak ketemu sama Anita, lihatnya dari sini ke sana lah. Nggak jauh, Mas, paling mungkin 6 meteran begitulah. 6 meter atau 5 meteran. Dia nggak nengok ke arahku sama sekali. Itu jalan, mungkin aku ngeliat sosoknya dia yang ngerasa serem banget itu waktu itu katanya. Seremnya maksudnya dia jadi berubah apa itu enggak, jadi tapi rasa serem aja di sore-sore ngeliat nenek-nenek itu kontras kayak gitu loh, di belakang ada asapnya lah. Gue Mas ya Allah, di sininya mau copot, mungkin aku kirain dia mau ke pintu lewatnya, enggak, Bib. Lewatnya mana? Lewatnya di tembok. Oh, masuk tembok gini, masuk gitu. Iya, tapi sebelum masuk ke tembok itu sosoknya berubah, bukan perempuan, sosoknya bukan nenek-nenek itu, bukan, tapi kayak sosok laki-laki cuman hitam doang gitu loh. Jadinya lo seret gitu masuk ke dalam rumah. Aduh, di sini aku udah mau nyebut sebisanya, aku jangan sampai pingsan, tapi aku mau masuk, makhluk itu di situ. Aduh, kayak rumahnya si ini lagi, waktu dulu ada makhluk-makhluknya. Berarti perempuan yang ini apa itu perempuan asli apa si perempuan itu jangan-jangan makhluk itu gitu kan, Bib. Dia itu buru-buru masuk ke dalam, dicariinnya nggak ada. Mbah, adanya ketemunya si Wasiro pas di bawah. Itu kamu nyariin siapa sih, Dit? Enggak, nyariin mbah siapa, nggak ada siapa-siapa di rumah. Udah sih, nggak usah usil, marah, Bib.
Padahal nggak ngapa-ngapain. Kayak seolah-olah dia Kesinggung gitu. kesinggung, dipanggil Mbak atau apalah kayak gitu kan. Udah hari itu aku ini rumah nggak beres dan Anita si Wasiro aku harus keluar dari sini, nggak mau kalau mau ditungguin Wasiro terserah, aku nggak mau ikut-ikutan ngeliat dosa kayak gini kan. Pas besoknya lagi itu di hari Selasa, aku pas lagi ini kan ngomong-ngomong ada telepon gitu kan sama orang tua di sana, hati-hati hati-hati, tak ceritain semua kayak gitu. Kalau bapak gimana? Bapak cuman diem aja, nanti wis kita nengokin ke sana, kata ibunya begitu yang dari Purwokerto. Nah pas dia pulang ke sekolah, pulang dari kerjaan itu ngeliat sosok tadi cowoknya Wasiro itu. Lagi-lagi dia mau masuk ke kamar ke atas, itu di belakangnya Wasiro. Tadinya memang sosok cowoknya, tapi pas dia itu kayak ngedip sedikit, ternyata rubah jadi sosok nenek yang tadi. Yang pertama itu. Bukan nenek hitam-hitam itu loh, sosok hitam, laki-laki hitam itu naik ke atas tangga ngikutin Wasiro, Bib. Akhirnya wah itu gawat. Ini berarti yang cowok pantesan, cowok duduk di depan rumah itu nggak ada orang yang peduli, mungkin mereka nggak ada yang lihat, Bib. Iya. Jadi angan-angannya bayangannya Wasiro sendiri. Yang lihat cuma Wasiro berarti ya. Yang lihat Wasiro sendiri, ini berarti makhluk bukan manusia kayak gitu kan. Akhirnya dia keluar buru-buru, itu malam ya, keluar terus ke warung yang rame, dia ngomong sama tukang warung, Mbak, sampean kok wani-wani nih sih Mbak, berani-beraninya nenggangin rumah itu. Kata tukang punya warung itu. Itu udah kosong lama banget, orangnya udah meninggal semua, itu ngomong kayak gitu. Baru cerita itu. Orang ada nenek yang nawarin, atas siapa, nggak ada orang kayak gitu. Itu akhirnya singkat cerita ya, Bib, hari berikutnya orang tuanya datang ke situ, Bib. Orang tua datang ke situ terus ke tempat kontrakannya itu. Iya, terus diberesin semua, keluar dari sini. Bahkan si Wasiro itu, kamu udah ada pengaruh dari malam-malam kayak gini gitu. Jadi dulunya itu pernah ada pesugihan, tapi rumah itu udah kayak buat istananya itu loh. Dan mau ditarik ke sana gitu, Bib. Beruntung Anita buru-buru keluar dari situ, pulang ke Purwokerto. Dan dia nggak nyeritain habis itu masih kerja lagi atau enggak. Si Wasiro juga berhasil ini sama orang tuanya. Ketarik juga Wasiro? Iya, bisa diakalin lah kayak gitu loh. Bisa ditolong, nggak terjerumus lebih dalam lagi gitu, Bib. Itu segitu aja, Bib. Nah, waktunya udah terlalu ini, Bib. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya nih. Sepenggal kisah. Tadi sebenarnya itu apa? Kayak semacam apa ya? Tempat bekas pesugihan kayak gitu ya. Rumah orangnya pernah melakukan seperti itu. Kan masih komplit itunya mungkin di situ gitu. Oke kawan-kawan, makasih semua. Jumpa lagi di cerita ngobrol berikutnya. Mungkin langsung aja Mas Ayung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.